Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cynthia. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas psychological types menurut Jung. Dengan video pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan dapat membedakan tipe kepribadian menurut Jung. Menurut Jung, tipe kepribadian psikologis dibagi menjadi dua golongan, yaitu extrovert dan introvert. Yang pertama, ada extroversion. Extroversion lebih dipengaruhi oleh lingkungan. Orang-orang yang ekstrovert lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar mereka daripada dunia batin mereka sendiri. Sikap orang ekstrovert mengarahkan energi psikis keluar, sehingga seseorang diorientasikan menuju sesuatu yang objektif dan menjauh dari yang subjektif. Sehingga sikap orang ekstrovert berorientasi pada tujuan. Untuk tipe yang kedua menurut Jung, ada introversion. Introversion berorientasi pada subjektif. Sikap introversion membalikkan energi psikis ke dalam sebuah orientasi terhadap subjektivitas. Orang-orang introvert selalu mendengarkan dunia batin mereka dengan semua bias, fantasi, mimpi, dan persepsi yang terindividualisasikan. Orang-orang dengan tipe introvert tetap berhubungan dengan dunia eksternal, tetapi mereka melakukannya dengan selektif dan didasarkan kepada pandangan subjek mereka. Orang dengan tipe introvert ini akan menikmati kesendiriannya dan akan mencurahkan perhatiannya terhadap hal-hal yang sifatnya subjektif. Dan oleh karenanya mereka akan tampak lebih bisa mandiri dalam melakukan penilaian atau judgement. Menurut Jung, ada 4 fungsi kejiwaan. Yang pertama ada thinking, kedua sensing, ketiga feeling, dan terakhir intuiting. Fungsi thinking dalam tipe extroversion. Individu yang ekstrovert sangat bergantung pada pemikiran yang konkret menggunakan ide-ide abstrak. Orang dengan sikap ini memiliki kehidupan yang teratur, mengikuti norma yang berlaku, dan mereka menggunakan logika untuk menjelaskan dan memahami sesuatu. Nah, fungsi thinking dalam tipe introversion. Individu yang berpikir secara introvert bereaksi terhadap rangsangan eksternal. Orang-orang yang berpikir secara introvert bereaksi terhadap stimuli eksternal. Namun, interpretasi mereka mengenai suatu peristiwa lebih diwarnai oleh makna internal yang mereka berikan kepada stimuli tersebut daripada oleh fakta-fakta objektif itu sendiri. Selanjutnya ada feeling. Fungsi feeling dalam tipe extroversion, individu yang ekstrovert menggunakan data objektif untuk melakukan evaluasi. Orang dengan sikap ini biasanya emosional, nyaman dengan norma dan nilai tradisional, dan terkadang sikap sosial mereka muncul. Fungsi feeling dalam tipe introversion, individu yang introvert menggunakan penilaian pada persepsi subjektif. Orang-orang dengan introversion berpengalaman dalam emosi yang kuat, tapi mereka menutupinya. Fungsi yang ketiga ada sensing. Fungsi sensing dalam tipe extroversion, individu yang ekstrovert memahami secara objektif terhadap rangsangan eksternal. Orang dengan tipe ini biasanya realistik, praktis, dan pekerja keras. Mereka menikmati apa yang dapat mereka indrai dari dunia ini. Fungsi sensing dalam tipe introversion, individu yang introvert terpengaruh oleh sensasi subjektif penglihatan, bunyi, cita rasa, dan sentuhan. Orang ini cenderung tenggelam dalam sensasi fisik mereka dan untuk mencari hal yang tidak menarik dari dunia sebagai perbandingan. Biasanya mereka adalah orang-orang yang tenang, kalem, self-control, tapi mereka juga membosankan dan kurang berkomunikasi. Fungsi yang terakhir ada intuiting. Intuiting dalam tipe extroversion, individu yang ekstrovert berorientasi pada fakta eksternal, memahami secara sublimal. Orang dengan tipe extroversion memiliki intuiting yang selalu mencari sesuatu yang baru. Namun mereka tidak dapat bertahan pada satu ide, pekerjaan maupun lingkungan karena sesuatu yang baru merupakan tujuan hidup mereka. Nah, yang terakhir ada fungsi intuiting dalam tipe introversion. Individu yang introvert berorientasi pada persepsi yang subjektif.
Orang dengan sikap introvert, mereka terisolasi dalam gambaran-gambaran primitif yang artinya tidak selalu mereka ketahui, namun selalu muncul dalam pikiran mereka. Mereka memiliki kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain, namun memiliki intuisi yang sangat tajam dibandingkan orang lain. Setelah teman-teman sudah mendengarkan penjelasan video pembelajaran ini, teman-teman diminta untuk mengerjakan assignment yang tertera pada layar.